Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Joni Haryanto, mahasiswa program studi manajemen Universitas Pasir Pengarayan. Dosen pengampu Ibu Nurul Hidayati, SEMSI. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan isi proposal saya yang berjudul Pengaruh Mutasi Pegawai terhadap kinerja pelayanan personil dan PNS di bagian sumber daya Polres Rokan Hulu pada bab yang pertama sampai dengan bab yang ketiga sebagai tugas akhir semester 6 pada mata kuliah seminar MSDM. Dalam presentasi kali ini ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang meliputi landasan penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang sudah dilakukan oleh Budi Santoso dan Agung Riyadi, penelitian oleh Said Armaududi, dan penelitian oleh Hesti Nurani Zulkarnain, Endang Indri Listiani. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah mutasi, meliputi pengertian mutasi, landasan pelaksanaan mutasi, tujuan pelaksanaan mutasi, dan evaluasi pelaksanaan mutasi. Yang kedua, pelayanan masyarakat, meliputi pengertian pelayanan publik, dan unsur-unsur pelayanan publik. Yang ketiga, pada bab yang ketiga membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, definisi operasional, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisa data. Baiklah, kita akan melangkah pada bagian yang pertama, yaitu pada bagian pendahuluan mengenai latar belakang. Latar belakang saya ingin mengambil judul ini adalah karena saya ingin mengetahui apakah mutasi pegawai di lingkungan Polres Rokan Hulu berpengaruh terhadap kinerja pelayanan personil dan PNS bagian sumber daya, di mana kinerja kepolisian sangat diperhatikan untuk menjalankan tugas, memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, ingin mengetahui bagaimana mutasi di Baksunda Polres Rokan Hulu. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pelayanan personil dan PNS di Baksunda Polres Rokan Hulu. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara mutasi dan pelayanan personil dan PNS di Baksunda Polres Rokan Hulu. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan antara mutasi dan pelayanan personil dan PNS di Baksunda Polres Rokan Hulu. Selanjutnya, manfaat penelitian. Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, kepentingan pengembangan teori. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi teori manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan mutasi dan pelayanan personil dan PNS di Baksunda Polres Rokan Hulu. Yang kedua, para peneliti khususnya yang berkecimpung dalam bidang manajemen sumber daya manusia, bahwa penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian yang memiliki keterkaitan pentingnya mutasi dan pelayanan personil dan PNS di Baksunda Polres Rokan Hulu. Ketiga, penelitian ini merupakan skripsi di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengarayan dan sekaligus sebagai suatu cara untuk mendalami sebuah teori melalui praktek penelitian. Dengan demikian, wawasan peneliti akan menjadi lebih
luas dan dalam memahami sebuah teori. Lanjut pada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian di sini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam, serta memaparkan dalam tulisan ini mengenai pembinaan pegawai fungsional, serta masalah-masalah yang ditemukan, serta jalan keluarnya, dalam rangka tercipta optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik dan berdaya guna dan berhasil guna. Karena tujuan tersebut, maka relevan jika peneliti ingin ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah seluruh anggota Bak Sunda Polres Rokan Hulu. Sementara objek penelitian adalah anggota Polres Rokan Hulu yang datang ke ruangan Bak Sunda Polres Rokan Hulu. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Yang pertama adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yaitu jawaban atas wawancara dan observasi dari anggota Bak Sunda Polres Rokan Hulu. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, namun memiliki media perantara. Peneliti memperoleh data sekunder dari arsip data dan profil Bak Sunda Polres Rokan Hulu. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Peneliti mengamati kegiatan peningkatan kinerja anggota Bak Sunda Polres Rokan Hulu. Hasil pengamatan digunakan peneliti sebagai informasi tambahan dalam penelitian. Yang kedua, wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden guna mendapatkan keterangan secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada anggota Bak Sunda Polres Rokan Hulu. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu pengambilan sebuah data melalui dokumen-dokumen, foto-foto, arsip, atau surat-surat yang diperlukan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah. Instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara mendalam berisi daftar pertanyaan terbuka terkait dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja anggota Bak Sunda Polres Rokan Hulu dan alat tulis. Selanjutnya, teknik analisis data. Menurut Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisa data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, karena dengan analisis data yang ada akan terlihat manfaat penelitian, terutama dalam proses pemecahan masalah dan pencapaian tujuan penelitian. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga mudah dibaca dan dipahami, dan kesimpulan dapat diambil secara tepat dan sistematis.
Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi empat komponen diantaranya. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, penyajian data. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Demikianlah presentasi proposal kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan diterima. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.